sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan menyimak video pembelajaran yang akan Ibu sajikan berikut ini. Selamat pagi peserta didik sekalian, bertemu kembali kita dalam pembelajaran Matematika Wajib bersama Ibu Romastedia Siregar. Kali ini kita dalam topik yang baru, yaitu tentang integral fungsi aljabar. Nah, mengapa topik integral? Kita lakukan pembelajarannya setelah selesai mempelajari tentang topik turunan. Nah, kita lihat hubungannya ya. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa memahami konsep integral, dan yang kedua, siswa dapat menentukan integral fungsi aljabar. Oke, kita lihat yang pertama. Tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah 1. Maka f aksen x atau turunan pertama kita yaitu 4x pangkat 3. Karena 1 turunannya atau konstanta turunannya adalah 0 ya. Soal kedua, tentukanlah turunan pertama fx sama dengan x pangkat 4 kurang setengah. Nah, kita dapatkan f aksen x kita adalah 4x pangkat 3. Karena turunan dari min setengah adalah 0, tidak usah kita tuliskan. Berikutnya, tentukanlah turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah 8. Maka f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3. Turunan 8 juga adalah 0 ya, karena konstanta. Tentukanlah turunan pertama fx sama dengan x pangkat 4 kurang 17. Maka f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3 kurang 0 dan tidak dituliskan. Ya, jadi kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari beberapa soal ini? Iya, benar sekali. Ya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah suatu konstanta ya, boleh ditambah, boleh dikurang dengan suatu konstanta ya, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama untuk semua soal ini, yaitu 4x pangkat 3 ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Secara umum yang kita ambil sebagai kesimpulannya adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 4 tambah suatu konstanta f aksen x adalah 4x pangkat 3. Mau berapapun konstantanya ya. Ingat, karena turunan konstanta adalah 0 ya. Oke, berikutnya kita perhatikan. Maka si fungsi f tadi akan disebut sebagai anti turunan ya, anti turunan. Misalkan kita tuliskan untuk f besar aksen x itu adalah sama dengan f kecil x ya. Untuk setiap x elemen bilangan integer itu bilangan bulat ya. Oke. Maka kita lihat. Oke, contoh kita tadi untuk fx sama dengan x pangkat 4 tambah 1. Berarti si fx kita ini adalah merupakan anti turunan dari si f kecil x, yaitu turunannya tadi ya, yaitu si 4x pangkat 3 pada suatu bilangan real ya. Oke, atau secara umum fungsi fx sama dengan x pangkat 4 tambah konstanta merupakan anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 pada suatu bilangan real ya. Mungkin kalimat-kalimat ini agak susah dicerna ya. Jadi intinya begini. Oke, kita lihat dulu ya.
kembali di awal. Soal kita ini kan sebenarnya bedanya di mana? Bedanya semua di konstanta ya, tapi fungsinya fx-nya semua sama dengan x pangkat 4 ya, x pangkat 4, x pangkat 4 mula-mula sama semua x pangkat 4. Ada yang ditambah, ada yang dikurang ya, tambah 1 kurang setengah, tambah 8 kurang 17. Artinya mau berapapun konstantanya, maka f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3. Nah, kalaulah misalkan si f aksen x ini masalah notasi ya, kita tuliskan sebagai f kecil x, berarti kalau kita mencari fungsi apalah yang turunannya 4x pangkat 3, ya kan? Saya ulang ya, kalau kita disuruh mencari fungsi apalah yang turunannya 4x pangkat 3, nah kan kita tidak mungkin menjawab x pangkat 4 tambah 1, x pangkat 4 kurang setengah, kan kita tidak menjawab itu. Tapi kita menjawab secara umum, fungsi yang turunannya 4x pangkat 3 itu adalah x pangkat 4 ditambah 1 atau dikurang suatu konstanta. Ya, mau ditambah boleh, mau dikurang boleh dengan suatu asal konstanta. Maka pasti turunannya adalah 4x pangkat 3. Maka dikatakanlah si f aksen x, f besar aksen x ini sebagai si 4x pangkat 3 merupakan anti turunan dari si f besar x, yaitu x pangkat 4 plus c. Ya, mudah-mudahan anak ibu paham ya penjelasannya ya. Jadi si f aksen x ini, atau kalau kita buat notasinya jadi fx kecil ya, f kecil x itu si 4x pangkat 3 merupakan anti turunan dari fx ya, f besar x sama dengan x pangkat 4 tambah suatu konstanta gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kita punya suatu turunan, tapi si turunan ini kita belum tahu fungsi mula-mulanya siapa gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat di sini tadi. Nah, fungsi f disebut anti turunan f. Nah, tadi kan f kecil itu kita anggap sebagai f besar aksen x, ya kan? Oke, jadi untuk f besar x pangkat 4 plus 1 ini adalah anti turunan dari si turunannya ya, si f kecil x, yaitu 4x pangkat 3. Oke, mudah-mudahan lebih paham lagi ya. Kita akan lihat, nah ini masalah penggunaan kosakata saja ya, untuk menunjukkan bahwa si f kecil ini adalah fungsi yang akan dicari fungsi mula-mulanya ya. Ini turunannya, fungsi mula-mulanya siapa, kan gitu ya. Oke, jadi dalam matematika kalau dia anti turunan itu disebut sebagai integral tak tentu. Lambangnya ini ya, coba dipelajari menuliskan lambang integral ini. Kalau ini dibaca integral fx dx. Jadi fx di sini, ini dia ya, si turunan pertama tadi sebagai integralnya. Jadi integral di dalamnya suatu turunan pertama. Nah, kalau dia dicari integral dari suatu turunan pertama, maka tentu kita akan dapatkan yang ini, si fx sama dengan x pangkat 4 plus c. Karena kita intinya mencari integral suatu turunan, siapalah fungsi yang turunannya si 4x pangkat 3. Nah, tentu x pangkat 4 plus c, ini dia ya. Ibu harap paham ya kenapa dia disebut sebagai anti turunan ya. Oke, kita lihat kelanjutannya untuk masalah pendefinisian lagi ya. Oke, jika f aksen x sama dengan f kecil x, nah ini masalah penulisan saja ya, pengertiannya ibu harap lebih paham lagi ya notasinya ini. Maka integral, nah nih kan, ini kan turunan pertama nih si f kecil, maka integral suatu turunan pertama menghasilkan suatu fungsi mula-mulanya tadi
fx, ya kan, plus suatu konstanta. Oke. Ini dalam bahasa diferensial kan diferensial itu turunan ya. Jika f aksen x sama dengan fx, di sini masalahnya huruf kecil dan huruf besar, maka ini dfx, d artinya derivatif atau turunan ya. Turunan dari fungsi f besar x itu dinyatakan sebagai f aksen x ya. Kita tuliskan sebagai f kecil x dx ya. Jadi sehingga jika kita mengintegralkan suatu turunan ya, ini fungsinya kita buat fungsi turunannya f kecil, maka dia akan menghasilkan suatu fungsi mula-mula ya yang sebelum diturunkan ya. Nah, itu dia kenapa dikatakan dia adalah anti turunan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, masalah integral tak tentu, berarti ada integral tentu ya. Kita lihat lagi ya, nih contohnya. Fungsi mula-mulanya fx sama dengan x kuadrat plus 5. Lalu turunannya, misalnya kita tulis turunannya f kecil x. Kita nggak buat lagi f aksen f besar aksen x, enggak ya. Tapi kita sepakati bahwa f kecil x ini adalah sebagai turunan pertama dari f besar x ya. Itu sama juga penulisannya dengan dfx per dx ya, artinya turunan fungsi x terhadap variabel x. Nah, kalau x kuadrat plus 5, tentu x kuadrat turunannya 2x plus 5 turunannya 0. Jadi si 2x ini adalah anti turunan dari si fx ini ya. Kita lihat aja notasi ininya ya, integralnya. Jadi kalau misalnya kita balik nih, kita mencari integral f kecil x dx, ini dia ya. Jadi isi integral ini turunan pertamanya gitu kan, sama dengan fungsi mula-mulanya, yaitu si x kuadrat plus 5 tadi nih ya. Oke. Nih ya, si x kuadrat tambah 5 tadi yang menjadi jawaban soal turun integral ini. Jadi di dalam lambang integral ini turunan pertamanya. Jawabannya adalah fungsi mula-mulanya. Ingat untuk menambahkan dengan suatu konstanta ya, dasarnya karena konstanta mau diturunkan juga pasti hasilnya adalah 0 ya. Oke, secara umum kita dapat menyatakan bahwa integral merupakan bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau disebut inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah ataupun suatu luas daerah tertentu. Oke, maka limit integral nanti ada dibagi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, integral tak tentu inilah nanti yang kita yaitu yang merupakan kebalikan dari turunan ya, kebalikan dari turunan. Tugasmu mencari fungsi mula-mula sebelum diturunkan gitu kan. Lalu yang kedua, integral adalah limit dari jumlah ataupun suatu luas daerah yang disebut sebagai integral tentu. Jadi integral tentu itu adalah luas, sama seperti kita menghitung luas sebenarnya kalau kita menghitung suatu integral tentu. Oke, sebelum ke integral tentu harus mahir dulu integral tak tentu ya. Oke, kita lihat lagi di sini masalah integral tak tentu. Integral tak tentu dalam bahasa Inggris dikenal sebagai indefinite integral atau disebut anti derivatif, yaitu anti turunan, yang merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Oke, fungsi ini belum memiliki nilai pasti hingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tidak tentu ini disebut sebagai
integral tentu, ya. Oke, untuk integral tak tentu dalam bahasa Inggris dikenal sebagai indefinite integral ataupun disebut antiderivatif, ya, yang merupakan bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Oke, kita lihat ya bagaimana cara penulisan serta membacanya. Oke, ini dibaca ya, notasi ini seperti ini dibaca integral. Oke, integral tak tentu dari fungsi fx, ya. Ini penulisan atau pembacaannya berbeda, sama tapi penulisannya beda, ya kan? Jadi integral tak tentu fungsi fx dx itu dibaca integral fungsi fx terhadap variabel x, ya. Oke, sekarang kita lihat rumus umumnya gimana sih nak mengerjakan soalan integral ini, ya. Integral ax pangkat 2 gitu tadi, ya, karena soalnya x pangkat 2, ya. Jadi kalau kita integralkan ax pangkat 2 dx, ya, si konstanta posisinya tidak masalah, ya. Penting yang mengandung x ini jangan sampai tidak diintegralkan. Jadi kalau konstanta biarkan saja dari situ, ya. Jadi integral ax kuadrat dx adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Jadi n di sini ini, ya, pangkatnya. Oke, mari kita lihat lagi beberapa contoh soal. Oke, untuk yang pertama kita akan menghitung integral 8x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x tambah 5 dx. Jadi ini harusnya di sini ada tanda kurung setelah 5 ataupun sebelum 8 itu pakai tanda kurung, ya. Oke, kita mulai menjawab. Jadi 8 per, ya kan, x pangkatnya tambah 1 plus 1 per 3 plus 1 karena pangkatnya, ya. Oke, lanjut dengan kurang 3x pangkat 3, ya, kurang 3x pangkat 3 per 3. Jadi pangkatnya ditambah 1 gitu, lalu dia dikasih bentuk per untuk dari pangkatnya itu tadi, ya, ditambahin 1. Oke, lalu di sini ada 5 cuman konstanta, maka sebelum dia diturunkan jadi 5 tentu fungsi mula-mulanya adalah, ya, 5x tambah suatu konstanta. Oke, jadi kita sudah menemukan jawaban dari integral ini, yaitu si 2x pangkat 4 kurang x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus 5x plus c. Oke, untuk soal kedua sebagai contoh, ini ingat 2x kali x yaitu 2x kuadrat, lalu 2x kali min 5 min 10x, lalu min 10x tambah 1x, tentu kan min 10 tambah 1 berarti min 9x, kan gitu kan. Saya ulang, ya, min 10 tambah x berarti min 9x. Oke, lalu 1 kali minus 5 yaitu minus 5, ya, lalu tambah suatu konstanta. Oke, 2x kali min 5 min 9 plus 1 berarti min 9x ini, ya. X kurang 10x, ya, min 9x. Oke, nanti anak ibu silakan diperbaiki ini min 9x, ya. Oke, lalu kenapa bisa jadi 2/3 kan gitu, ya. Ya, kita perhatikan saja untuk pengenalan integralnya, ya. Nah, ini dia. Jadi rumus umum dari suatu integral kita akan lihat dulu, ya, sebentar. Nah, ini dia tadi sudah tempat terlewat bahwa
rumus umum dari suatu integral. Ini cara membaca ya. Ini dia. Kalau dia mengandung suatu koefisien ya. Koefisien kan angka di depan suatu variabel. Maka hasilnya adalah A per N tambah 1. Jadi N itu si 2 ini. Ya, N itu si 2 ini. Lalu tambahin 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Jadi anak-anak ibu harus memperhatikan N di sini maksudnya apa ya. Oke, kita akan lihat contoh soal integral berikut. Oke. Jadi soal kita adalah integral 8x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x tambah 5 dx. Oke, jadi ini sesuai dengan rumus kita tadi ya, 8 per lalu pangkatnya tambah 1, 3 plus 1. Lalu di sini x-nya, x dari soal ini, x pangkat n tambah 1. Jadi yang 3 ini ditambah 1. Gitu ya. Lalu kita integralkan si min 3x kuadrat berarti min 3 per ya, min 3 per 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3 ya. X pangkat 2 tambah 1. Demikian seterusnya disederhanakan gitu ya kan. Ini 8 per 4 jadinya X pangkat 4 jadinya 2 X pangkat 4 gitu kan. Lalu ini 3 bagi 3 habis, tinggallah min X pangkat 3 ya. Lalu setengah X kuadrat tambah 5X, lalu plus suatu konstanta ya. Nah, untuk soal yang ini silakan kamu kalikan dulu ke dalam. Setelah dikalikan ke dalam ya 2X kali X, 2X pangkat 2 ya kan. Nanti kalau diintegralkan 2x pangkat 2, 2 per 3x pangkat 3 ya. Ini enggak ada lagi lambang integralnya gap. Oke, kita ibu akan coba ke soal lain yang namanya masih aljabar ya, masih dari aljabar. Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Jadi di sini misalnya nih ya, integral ini lambang integral ibu salah ini. Integral misalnya 3x kurang 1 dx. Maka jawabannya ya tadi rumus integralnya ya kan. Rumus integral x pangkat n dx seper pangkatnya ditambah 1, lalu si variabelnya juga pangkatnya ditambah 1. Jadi kalau ada soal seperti ini harus dikasih tanda kurung ya. Oke, maka ini adalah integral dengan 3x gitu, pangkat n ini 1 di sini. Berarti kan karena ini 3 ya, kalau ada di sini a ya si koefisien, berarti ini bisa ganti aja a gitu. Kalau dia misalnya 7 berarti kan 7 per, kalau dia 9 berarti 9 per gitu ya kan. Jadi ini adalah integral 3 per. Nanti kita jawab ya, nggak ada lambang integral, tidak ada kalau sudah dijawab gitu ya. 3 per pangkatnya 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 gitu kan, kurang apa yang fungsi yang turunannya 1. Nah itu kan X. Jadi ini jadinya 3 per 2 X pangkat 2 kurang X itu dia, tambah suatu konstanta. Oke, misalnya agak lebih rumit lagi ya, kita coba integral misalnya 7x pangkat 6 kurang 5x pangkat 4 kurang misalnya kurang 3x pangkat 3 ya, 3x pangkat 3, lalu
di sini misalnya tambah 1 gitu ya kan, tutup kurung dx. Artinya soal kita ini diturunkan terhadap variabel x. Jadi tugas kamu adalah mencari fungsi apa yang turunannya ini, gitu kan? Fungsi apa yang turunannya ini? Ya ini misalnya pangkat 2 ya. Oke. Maka untuk menjawabnya ingat selalu ya rumusnya bahwa integral ax pangkat n dx itu adalah a per n tambah 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi tidak adalah apa ya, udah lebih memahami dari apa ya anti turunan tadi gitu ya dengan menggunakan rumus ini. Karena kan memang agak susah kalau kita misalnya cari apa ya turunan, apa ya fungsi yang turunannya ini kan gitu, udah terlalu susah. Jadi kita gunakan rumus ini saja. Jadi kita jawablah soal di atas. Jadi integral 7 si koefisien per pangkatnya ini tambahin 1. Oke. Lalu x pangkatnya juga ditambahin 1. Oke. Karena ini sudah mulai proses penjawaban, berarti lambang integral nggak ditulis. Ya, ketika anak-anak ibu sudah masuk ke dalam rumus a per n tambah 1, jangan lagi ada lambang integral di sini. Jadi salah. Jadi tidak ada lagi lambang integral. Oke. Lalu kita cari integral yang ini min 3. Berarti min 3 per, lalu pangkatnya 2 tadi ditambah 1. Lalu x pangkatnya ditambah 1. Oke. Lalu kurang juga 3 per. Nah, ini pangkatnya, oh ini masih yang 5 ya. Yang ini udah, ini yang si 3 per ini turunannya 3x kuadrat ya. Ini yang ini. Ya. Jadi kalau yang saya ke min 5 dulu ini, min 5x pangkat 4. Jadi ini koefisien 5, saya ganti ya. 5 per pangkatnya 4 plus 1. X pangkat 4 plus 1. Oke. Tambah suatu konstanta. Jadi jawaban akhirnya adalah 7 per 7 itu 1. Berarti X pangkat 7. Nggak usah ditulis satunya. Kurang 3 per 3 itu juga 1. Berarti kurang X pangkat 3 ya. Lalu kurang, ini 5 per 5. Berarti kurang X pangkat, makanya tambah 1. Tambah suatu konstanta, inilah sebagai jawabannya. Oke, ibu harap anak ibu mau mengulang-ulang kembali pembelajaran hari ini. Kita sambung lagi besok. Semoga anak ibu lebih paham dan lebih mengerti. Oke, selalu semangat dan rajin belajar. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi hari ini dapat kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan materinya. Selamat pagi, selalu semangat dan rajin belajar.